Halo teman-teman, selamat datang di Forester Podcast perdana yang diadakan oleh teman-teman kita BEM Fakultas Kehutanan ISTIPER Yogyakarta. Dengan aku, Kibar Senurat, aku juga merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Kehutanan ISTIPER Yogyakarta yang merupakan aku juga angkatan 2022. Nah teman-teman, kali ini kita mengundang tamu yang sangat spesial yang merupakan juga dosen di Institut Pertanian ISTIPER Yogyakarta. Nah, beliau ini mengajar di dua fakultas sekaligus nih teman-teman, yaitu di Fakultas Pertanian dan juga di Fakultas Kehutanan. Halo Pak Fahmi, apa kabar Pak? Baik, kabar baik, sehat, semangat. Nah, sebelumnya nih Pak, mungkin teman-teman ini pada bingung nih Pak, kenapa sih Bapak itu bisa mengajar di dua fakultas sekaligus? Sedangkan yang kita ketahui itu ranahnya pertanian dengan ranahnya kehutanan itu memiliki prinsip yang bertolak belakang nih Pak. Baik, sebelumnya selamat berjumpa kita semua, teman-teman, kemudian forester atau rimbawan. Meskipun nanti tidak harus mempertentangkan antara planter dan forester misalnya, atau kehutanan dan pertanian. Tentu dua hal dalam konteks keilmuan mungkin ada beberapa perbedaan, tapi lebih baik kita cari persamaannya. Karena kalau berbeda nanti seolah-olah berantem tuh, Gak ada temunya gitu Pak ya? Dikotominya, padahal justru membangun itu harus komprehensif. Makanya kenapa sekarang orang membangun, misalnya katakanlah membangun perkotaan, orang tetap butuh ruang terbuka hijau. Membangun misalnya rumah, pingin tetap ada suasana asri. Membangun kafe tetap nyaman dengan mungkin adanya tanaman. Jadi bisa bersinergi. Ada beberapa perbedaan-perbedaan teknis mungkin iya, karena terkait umur tanaman dalam konteks perilaku sifat tanaman, jenis tertentu, komoditas tertentu. Tapi prinsipnya sebenarnya kehutanan dan pertanian itu sebenarnya dalam satu rumpun ilmu. Makanya di beberapa fakultas mungkin kehutanan masuk pada fakultas pertanian. Kemudian dalam pertanian itu bicara sektor, maka ada subsektor. Nah, subsektornya ada kehutanan, ada perkebunan, tanaman pangan, tanaman buah, tanaman sayur misalnya, ada peternakan, ada perikanan, artinya perikanan budidaya. Nah, itu sebenarnya dalam konteks agrokompleks. Jadi bersama-sama, mestinya harus sinergi. Kalau bicara kehutanan pertanian pun sebenarnya konsepnya menyatu sudah ada juga sejak dulu. Kalau kita tahu agroforestry, agroforest, agro pertanian, forest kehutanan. Nah, mengkombinasikan tanaman keras tahunan dengan tanaman musiman yang cenderung berumur pendek. Fungsi sosial ekonomi bisa terjaga dari tanaman pertanian sebagai penyedia pangan. Sementara fungsi kehutanan bisa berfungsi ekologi yang lebih untuk lingkungan. Di sisi lain tanaman kehutanan bisa menjadi investasi, artinya tabungan karena masa panen yang lebih lama. Maka ketika butuh jumlah besar tanaman kayu atau kehutanan bisa menjadi pilihan. Ketika untuk sehari-hari penyedia pangan di dalam keluarga, tanaman semusim atau palawija di sektor pertanian bisa menjadi solusi. Jadi dua hal ini harusnya menjadi beriringan, berjalan bergandengan, dan harusnya tidak diperdebatkan atau dikotomikan. Nah, tentu memang ada kepentingan-kepentingan dalam konteks ego sektoral, kepentingan-kepentingan dalam konteks kelembagaan, kepentingan dalam konteks mungkin juga bisa juga dalam konteks politis, bisa juga ekonomis, anggaran dan lain-lain yang seringkali menjadi seolah-olah ini bertentangan. Padahal harusnya tidak, harusnya berjalan beriringan. Oke, kemudian bicara soal kenapa saya bisa pada dua fakultas, sebenarnya secara background juga pendidikan bisa berjalan bareng. Dulu saya silvikultur dan agroforestry di Fakultas Kehutanan, kemudian lanjut manajemen agribisnis di program magisternya, kemudian sosioekonomik di program doktoral. Nah, ada prinsip-prinsip ilmu yang ternyata itu bisa berbarengan. Meskipun kita tanaman kehutanan tetap harus di-manage, dikelola. Nah, itu fungsi sosial ekonominya muncul di situ.
meskipun kita bicara bisnis, agribisnis misalnya, industri-industri berbahan baku sektor pertanian, maka juga harus bicara prinsip-prinsip yang menjaga lingkungan atau konservasi tadi. Nah, maka dengan dasar itu harusnya sustainability yang kita pahami, sosial, ekonomi, dan lingkungan harus berbarengan, bukan parsial atau sepotong-sepotong. Nah, jadi Pak, kali ini kita mau membahas mengenai deforestasi nih Pak. Nah, mungkin barangkali teman-teman yang di rumah belum tahu apa sih itu deforestasi, mungkin boleh dijelaskan dulu. Menurut pandangan Bapak itu apa sih itu deforestasi Pak? Oke, baik. Kalau bicara deforestasi, maka artinya sederhananya hilangnya hutan. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu sederhananya disebut sebagai penggundulan hutan. Pada banyak referensi itu kita temukan dijelaskan lebih lanjut berkurangnya tutupan hutan atau cover area hutan karena kepentingan-kepentingan lain. Nah, kepentingan-kepentingan lain inilah yang seringkali kadang menjadi perdebatan. Apakah itu boleh dilakukan atau tidak? Apakah itu menyimpang atau tidak? Apakah itu dibenarkan atau tidak, dan seterusnya. Nah, kepentingan-kepentingan itu banyak. Bisa dalam kepentingan untuk sektor kehutanan itu sendiri, artinya mengalihfungsikan hutan yang tadinya hutan alam misalnya untuk hutan tanaman industri. Dari sektor kehutanan ke subsektor lain di bidang di sektor pertanian, misalnya kebutuhan untuk tanaman pangan. Ini kan sekarang muncul juga di isu untuk menciptakan atau peningkatan produksi pertanian dalam konteks ketahanan pangan, itu membuka lahan untuk menjadi tanaman pangan atau food estate. Itu juga bisa saja pada lahan hutan yang dialihfungsikan menjadi subsektor tanaman pangan. Bisa juga mungkin karena kepentingan-kepentingan lain, karena pertambahan jumlah penduduk untuk kepentingan sosial, ekonomi, pemukiman atau perumahan, kantor, gedung, pembangunan. Mungkin sebagian bisa juga kalau untuk kepentingan publik, jalan, jembatan, pada pengembangan daerah atau wilayah bisa saja areal hutan yang mungkin akan dikurangi. Nah, itu dalam konteks deforestasi. Berarti kalau kita lihat dampak dari deforestasi ini belum bisa kita katakan seutuhnya itu negatif Pak ya berarti ya? Kalau bicara positif negatif itu seringkali nanti akan dipengaruhi oleh sudut pandang. Nah, ini yang kadang-kadang agak sensitif kalau menurut saya. Sudut pandang itu karena akan muncul konflik of interest, ada kepentingan. Nah, padahal beralihnya fungsi lahan hutan tadi dengan kepentingan lain itu juga kita dihadapkan pada kondisi atau wilayah yang sama tapi kepentingan berbeda-beda. Lahan kita sama, bumi kita sama, tapi kepentingannya ada untuk pertanian. Pertanian sendiri pun terbagi, misalnya ada tanaman pangan, tanaman buah, tanaman sayur. Nanti ada bicara peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan sendiri untuk berkembang HTI karena ada industri. Kemudian juga mungkin ada kepentingan lain dalam konteks fasilitas-fasilitas publik, ruang terbuka, sekolahan. Itu mau tidak mau lahan yang itu juga tapi dengan kepentingan yang beragam. Nah, maka interestnya bermacam-macam yang bisa menjadi memicu konflik. Nah, maka cara pandang itu, sudut pandang itu yang sering memperdebatkan apakah itu dibenarkan, positif, negatif, dan seterusnya. Kalau untuk deforestasi ini sendiri Pak, ada nggak pemerintah itu memberikan undang-undang yang mengatur kalau kita ingin mendeforestasi ada batasannya tertentu gitu Pak? Kalau secara kebijakan itu ada Kementerian Kehutanan memberikan izin untuk penggunaan lahan, gitu. Dan lahan kita semua kan dimiliki oleh Kementerian Kehutanan. Nah, bahwasanya kriteria atau petunjuk teknisnya biasanya tergantung peruntukannya, dan saya artinya keterbatasan akses saya terhadap itu mungkin saya tidak pas kalau menjelaskan lebih teknis. Tapi bahwasanya diatur, kementerian mengatur kepentingan lahan itu
termasuk juga tadi saya belum menyinggung misalnya kepentingan konsesi terhadap konsesi di area hutan untuk tambang misalnya. Nah, itu diatur, diberikan izin untuk membuka lahan hutan beralih fungsi tadi. Nah, bahwasanya apa-apa syarat atau hal yang harus dipenuhi, mungkin detail atau teknisnya mungkin lebih pas kalau itu orang kementerian yang menjelaskan. Kalau saya tidak pas rasanya kira-kira gitu. Nah, karena kan aku juga dari bidang kehutanan nih Pak. Jadi mungkin kalau untuk deforestasi yang sering terjadi di kehutanan itu mungkin di hutan tanaman industri Pak, yang dia sifatnya monokultur. Nah, kalau untuk pendeforestasian lahan itu Pak, untuk pembukaan HTI itu Pak, mungkin itu bisa dibilang salah atau enggak Pak? Nah, jadi tadi kita kembali mengacu istilah deforestasi. Kehilangan tutupan areal hutan itu dianggap deforestasi. Nah, sebagian juga menganggap justru sektor kehutanan juga bagian dari deforestasi, terutama ketika menggeser dari hutan alam menjadi hutan tanaman industri. Artinya sifatnya akan menjadi pertimbangan ekonomis, karena manajerial dia menjadi sejenis, seumur, sementara hamparan yang luas. Nah, maka mungkin akan ada perdebatan, termasuk juga ketika tahap awal, ketika itu mau ditanam mesti kan pembersihan lahan atau land clearing itu, maka fungsi hutan akan memang tidak ada atau minim sekali. Bahwa saat sudah ditanam kemudian tumbuh berkembang mungkin ada. Memang kalau bicara kestabilan, stabilnya hutan alam. Tapi ada kepentingan, lagi-lagi saya bilang kepentingan kita butuh sektor industri tetap tumbuh, dalam konteks lapangan pekerjaan juga fungsi sosial ada di situ. Dalam konteks fungsi bisnis termasuk penyediaan produk-produk berbahan baku dari hutan, itu juga mau tidak mau harus merubah atau mengkonversi dari hutan alam menjadi hutan tanaman industri. Nah, itu di kehutanan sendiri mungkin akan perdebatan itu. Istilah saya dulu bilang ada mazhabnya hutan alam, kemudian ada mazhabnya hutan tanaman industri. Itu kadang-kadang belum tentu sejalan itu. Apalagi ketika kalau misalnya dikonversi hutan tadi menjadi non hutan misalnya, itu lebih fatal lagi. Termasuk misalnya kepentingan-kepentingan lain. Namun perlu juga kita pahami bagi kita semua, teman-teman juga, kalau berkurangnya lahan itu juga terjadi misalnya karena ada kebencanaan. Jadi berkurang lahan hutan tadi, tutupan cover area hutan, menyebabkan memicu resiko terjadinya masalah-masalah kebencanaan, longsor, kemudian kebakaran. Tapi secara tidak langsung kebencanaan juga bisa memicu rusaknya hutan. Nah, jadi dua hal itu menjadi sering saling mempengaruhi. Jadi tidak bisa parsial kita menganalisisnya. Kemudian kalau kita lihat juga bicara misalnya kebakaran, bisa terjadi dengan sendirinya, artinya tidak sengaja. Termasuk misalnya pernah kita baca atau kita dengar atau kita tonton berita kawasan hutan di lereng gunung tertentu terbakar. Nah, tidak sengaja tapi aktivitas vulkanologi yang tinggi menyebabkan terbakar dan pasti cover area hutan berkurang. Terbakar karena disengaja bisa juga membuka lahan. Tadi saya bilang kepentingan pemukiman, perambahan hutan, mengkonversi ke sektor kehutan, non kehutanan, misalnya perkebunan, pertambangan dan lain-lain, ya merubah fungsi hutan, cover areanya pasti akan berkurang. Kira-kira seperti itu. Kalau HTI itu kan Pak, ada lahannya karena tentunya ada demand yang membutuhkan kayu itu dalam jumlah besar nih Pak. Nah, menurut Bapak, apakah nanti untuk kedepannya kebutuhan kayu ini masih dibutuhkan untuk kehidupan masyarakat Pak? Oh, kalau itu harus kita pahami esensinya dulu. Permintaan itu tumbuh atau muncul ya karena ada kebutuhan, ada needs di situ. Nah, kebutuhannya kenapa munculnya? Karena bertambah jumlah penduduk. Dulu orang mungkin tidak terlalu banyak jumlah penduduk, maka bisa mengambil dari hutan, katakanlah merambah hutan, ladang berpindah dan seterusnya. Tapi kemampuan alam merecovery dirinya sekarang terbatas. Nah, muncul juga kepentingan-kepentingan lain, misalnya muncul peradaban ini, bertambah jumlah manusia, maka orang butuh untuk kebutuhan papan, perumahan, butuh untuk mebel, ya maka industri
berbahan baku tanaman kayu, artinya industri di sektor kehutanan, ya tumbuh. Selagi permintaan ada, industri tumbuh. Mau tidak mau, ya harus mengambil dari hutan. Bedanya dulu mungkin agak lebih leluasa mengambil sebagian dari hutan alam. Tapi sekarang hutan alam kemampuannya untuk mengembalikan fungsi hutan atau sebagai penyedia kayu itu harus diubah atau dikonversi menjadi hutan tanaman industri dengan seiring berkembangnya industri di sektor kehutanan atau industri kayu. Berarti untuk kedepannya mungkin kebutuhan dari kayu ini semakin besar berarti Pak ya? Sepanjang kita masih mengandalkan kebutuhan dengan dasarnya kayu, ya mau tidak mau pasti akan tinggi terus karena jumlah penduduk terus bertambah. Nah, disitulah perlu kita bijak, misalnya menggunakan sebagian-sebagian bahan yang mungkin bisa tidak dari kayu. Ini masih mending saat akhir-akhir ini kita agak berkembang industri kayu ringan, kayu lapis dan seterusnya. Kalau dulu kita maniak misalnya kalau tidak jati, tidak mebel. Nah, dulu kan itu apalagi misalnya kultur di Jawa. Nah, maka sekarang makin terbatas kita mendapatkan kayu. Nah, maka mau tidak mau beberapa hal atau komponen harus kita kurangi ketergantungan terhadap kayu. Dulu mungkin kita bisa saja ngambil dari hutan dalam konteks kayu sebagai penyedia energi, sebagai bahan kayu bakar misalnya. Sekarang tidak bisa juga karena kepentingan terhadap kayu tinggi, kayu juga terbatas, maka solusinya mengganti beberapa hal yang mungkin tidak dari kayu, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan manusia, kira-kira itu. Tapi nih Pak, belakangan ini kan mulai ada nih Pak isu-isu mengenai kalau misalnya untuk tempat kantong belanjaan nih Pak, itu diubah sekarang menjadi bahan bakar itu dari kertas, yang merupakan juga kertas itu dari pulp yang hasilnya dari kayu itu Pak. Nah, mungkin nggak itu Pak, nanti ke depannya kan mungkin nggak ada lagi nih penggunaan dari pipet dari plastik nih Pak, mungkin ke depannya. Nah, itu yang saya bilang tadi, dilematis kan, maka bisa diperdebatkan, dipertentangkan, maka akan bicara benar, salah, setuju, tidak setuju, positif, negatif. Nah, itu satu sisi kita mengurangi sampah plastik dalam konteks isu lingkungan. Maka menggantinya dengan yang tidak plastik, maka akan dari kayu. Karena artinya misalnya pembungkus kertas, yaitu dari kayu. Nah, di satu sisi mengurangi ketergantungan terhadap plastik, cemaran lingkungan rendah, tapi ketergantungan terhadap industri di sektor kehutanan jadi tinggi. Nah, dilematis kan, makanya saya bilang di situ letaknya tidak mudah kita mengatur sektor kehutanan ini karena kepentingannya beragam. Mengurangi lingkungan, kerusakan lingkungan itu bisa disediakan oleh sektor kehutanan, tapi menggantungkan diri terhadap sektor kehutanan terlalu tinggi juga menyebabkan resiko membuka hutan atau mengkonversi hutan alam tadi menjadi lebih tinggi. Berarti Pak, kalau untuk mengurangi kebutuhan dari kayu itu sendiri Pak, menurut Bapak, dari pandangan Bapak nih, apakah kita harus mengurangi kebutuhan dari manusia yang menggunakan bahan baku dari kertas, ataukah emang kita harus memperbesar lahan nih Pak? Kalau memperbesar lahan tidak bisa, tidak mudah. Karena kepentingannya semakin beragam, kompleks terhadap lahan yang sama. Dan lahannya ya tinggal itu saja. Karena menambah luas lahan itu tidak mudah pilihan dalam bisnis industri. Tapi mengurangi ketergantungan mungkin itu bisa pilihan. Atau misalnya merubah perilaku, habits kita menggunakan barang dengan berkali-kali. Oh, yang bisa dipakai berulang-ulang ya, gitu Pak. Artinya reuse, menggunakan kembali, reduce, recycle. Nah, itu prinsip supaya bisa menjaga lingkungan. Artinya isu-isu lingkungan bisa tereliminir, fungsi-fungsi konservasi tetap bisa kita jaga. Kalau ini Pak, deforestasi ini kan Pak, dia untuk menguranginya kan tentunya dilakukan oleh orang yang ada di sekitar kehutanan juga nih Pak. Misalnya dia tinggalnya di dekat hutan. Terus bagaimana dengan orang yang nggak ada di sekitar hutan gitu Pak? Apa langkah yang dapat dilakukannya untuk membantu pengurangan deforestasi itu? Oke. Yang menyebabkan deforestasi itu demand terhadap industri kayu, itu salah satu menyebabkan deforestasi. Alih fungsi lahan di sektor pertanian, di sektor kehutanan kepada sektor pertanian juga menyebabkan deforestasi. Apakah yang menyebabkan hanya yang
tergantung dengan sekitar areal hutan? Sebenarnya tidak juga. Maaf misalnya, kalau kita lihat orang kota sepanjang permintaannya tinggi terhadap mebel misalnya, terhadap kertas sebagai pembungkus, ya maka mau tidak mau sektor kehutanan harus menyediakan kebutuhan itu. Ekstra lagi. Nah, artinya kebutuhan ekstra karena permintaan yang tinggi tadi bisa menyebabkan deforestasi salah satunya. Karena harus menyediakan industri kayu yang tumbuh, sementara industri kayu butuh bahan baku. Nah, bahan baku dari sektor alam atau hutan alam terbatas. Nah, maka pilihannya mengkonversi terhadap yang mungkin bisa diganti oleh sektor lain di luar sektor kehutanan. Oh, berarti dia lebih menjurus ke orang perkotaan itu untuk memikirkan lagi lah penggunaan dari apa itu Pak yang berarti apa ya? Oh, berarti terus kalau begitu Pak, berarti ini kita masih kesulitan nih Pak antara menyimbangkan antara lahannya itu dengan ketergantungan kayu kita nih Pak untuk menjaga deforestasi. Nah, kalau dari menurut Bapak nih ada nggak sih titik temu yang dapat menyimbangkan dari antara dua itu Pak? Kalau bicara ketergantungan, tentu saja dua-duanya ini harus kita perhatikan. Kita bergantung kepada lahan yang sama untuk tempat tinggal, untuk sekolah, untuk aktivitas ekonomi, pasar, pembangunan kota, perkantoran, fasilitas publik, mal. Sementara lahan itu juga untuk kepentingan industri kayu, lahan itu juga untuk kepentingan perkebunan, tanaman pangan, tanaman buah, tanaman sayur, peternakan juga, perikanan juga butuh pada lahan yang sama. Nah, kemudian di sisi lain permintaan yang tinggi pada sektor industri di bidang kehutanan, sebenarnya sektor industri di bidang kehutanan tidak hanya kayu, kertas misalnya, itu juga menyebabkan permintaan terhadap bahan baku industri menjadi tinggi. Nah, kalau hutan alam tidak bisa menyediakan, maka mau tidak mau harus hutan tanaman industri. Nah, memang masalahnya adalah ketika bicara fungsi-fungsi ekosistem, lingkungan misalnya, tentu memang tidak stabil dibandingkan hutan alam. Nah, itu mungkin letak pertentangan yang sering terjadi. Tapi bagi saya, misalnya kalau ditanya, masih mending hutan tanaman industri misalnya, karena masih ditanami, masih ada fungsi lingkungan. Karena apa? Ketika ada tanaman, maka dia akan berfotosintesis. Ketika fotosintesis, dia akan fungsi lingkungan menyerap karbon. Dia akan menghasilkan oksigen, itu juga menghasilkan fungsi lingkungan. Memang tidak lebih stabil dibanding hutan alam, ya betul. Kenapa? Ketika hutan tanaman sejenis rentan. Nah, tapi kalau hutan alam berbagai jenis, berbagai struktur lapisan tajuk, karakter tajuk, ketinggian, umur, dan sebagainya, membuat dia lebih stabil. Sama ibaratnya kita nyimpan telur satu keranjang. Kalau hutan tanaman industri itu rentannya di situ. Ketika ada hama, gampang. Ketika pecah, jatuh keranjangnya, pecah semua telurnya. Tapi relatif masih mending ketimbang misalnya itu dikonversi menjadi non sektor pertanian. Makanya bicara pertanian sekarang adalah bicara agrokompleks. Jadi bicara subsektor kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, tanaman buah, tanaman sayur, tanaman pangan, itu dalam konteks kebersamaan. Nah, di kehutanan sebenarnya konsep itu ada di agroforestry. Kombinasi antara tanaman kehutanan dan pertanian pada satu lahan. Fungsi ekosistem atau lingkungan akan lebih menonjol pada tanaman kayu karena tahunan. Fungsi sosial ekonomi bisa terpenuhi dengan penyediaan pangan dari tanaman semusim, tanaman pertanian tadi. Nah, itu mungkin solusi. Termasuk juga misalnya kalau orang sekarang bahas isu sawit misalnya. Sawit juga masih fungsi lingkungan ada ketika dia ditanami. Tanaman, artinya sawit kan tanaman yang juga punya proses fotosintesis. Bahkan di sawit juga sekarang sudah mulai berkembang mengkombinasikan atau mengintegrasikan di dalam kebun sawit itu ternak, terus tambak artinya perikanan artinya kolam. Kemudian di dalam kebun juga ada tanaman sayuran dan seterusnya. Termasuk juga mungkin bisa melihat bagaimana mengembangkan konsep pertanian perkotaan. Itu artinya urban farming. Dengan penggunaan teknologi kita bisa menanami areal yang terbatas, tidak harus di tanah,
kemudian bisa menyediakan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, termasuk juga sebagai sumber pendapatan keluarga. Nah, mungkin itu bisa pilihan. Nah, lagi-lagi mungkin harus kita pahami ini utuh, tidak ada keegoan sektoral. Nah, ini yang mungkin PR-nya. Jadi tidak seolah-olah kalau non hutan alam maka ditolak karena HTI ini lebih rentan. Atau misalnya kalau tidak hutan maka tidak boleh karena kebun, karena tanaman pangan, tanaman buah, tanaman sayur. Sebenarnya itu yang mungkin harus dipahami bersama. Tapi memang lagi-lagi tidak mudah karena ada interest, ada kepentingan di situ. Jadi mungkin pemahaman kita harus komprehensif, harus holistik dan mempertimbangkan berbagai aspek. Nah, memang tidak mudah dalam arti kata duduk bareng kepentingan ya dalam hal dalam hal ideal ya semakin banyak semakin sulit karena masing-masing akan ada bicara kepentingan sektornya atau bidangnya. Kira-kira itu yang menjadi tantangan ke depan. Nah, kan mungkin Pak, kalau kita bilang untuk kepentingan nih Pak, jadi kan lahan itu dideforestasi karena ada kepentingan tertentu nih Pak. Nah, kalau semisal kita lakukan pendeforestasian itu misalnya untuk membuka lahan HTI ini Pak, karena adanya demand kayu nih kan. Nah, jadi kalau untuk orang yang belum memiliki pikiran kompleks nih Pak, belum mengerti nih bagaimana kenapa sih ada deforestasi, karena ada kepentingan. Nah, dia masih memikirkan tuh tentang kalau HTI itu tidak menghasilkan oksigen yang lebih banyak dari hutan alam. Nah, itu mungkin bagaimana Pak untuk menanggapinya Pak? Oh, oke. Saya setuju memang hutan alam itu ideal. Dan dulu kami atau saya ketika kuliah dulu diajarkan tuh silvikultur hutan alam, silvikultur hutan tanaman. Memang ada kekhasan ketika dia menjadi hutan tanaman, terutama dalam konteks monokultur tadi. Nah, tentu memang sulit juga kita harus menghutankan kembali, artinya dalam konteks kembali ke hutan alam. Karena kepentingannya pada lahan yang sama itu beragam seperti yang saya sampaikan atau jelaskan sejak awal. Nah, sektor industri juga harus tumbuh. Itu kita belum bicara hanya soal dalam konteks produksi semata ya, bahan baku dari sektor kayu. Termasuk di dalam sektor industri itu ada fungsi sosial juga di situ, menyediakan lapangan pekerjaan, fungsi ekonomi juga di situ. Termasuk sebagai pendapatan negara, dari pajak, dari pungutan, dari retribusi atau izin dan lain-lain, itu juga berdampak atau punya multiplier effect. Nah, memang pemahaman yang kompleks ini yang harus lagi-lagi kita dalami, kita cermati bersama. Hutan alam, keterbatasan recovery-nya saat ini dengan seiring permintaan yang tinggi, jumlah penduduk yang tambah banyak, kebutuhan terhadap lahan yang tinggi, maka tidak mudah atau bukan pilihan yang mudah. Ideal iya, tapi mudah tidak. Maka hutan industri alternatifnya. Nah, termasuk di samping sebagai penyedia kebutuhan tadi, hutan tanaman tadi juga sebagai prinsip-prinsip manajerial, artinya manajemen. Kenapa? Karena mudah mengelola. Coba kalau ada berbagai jenis, mesti panennya tidak barengan. Tidak usah berbagai jenis, satu jenis beda umur saja kan kesulitan. Kita harus panennya, mungkin bahkan bisa berdampak juga terhadap kerusakan tegaan ketika kita panen. Nah, maka hutan tanaman industri dalam konteks prinsip manajerial mungkin lebih pas. Tapi memang lagi-lagi orang yang memegang teguh hutan itu adalah berbagai jenis, klasifikasi berbagai strata tajuk dan lainnya, mungkin agak resisten atau agak menolak HTI. Apalagi kalau non sektor kehutanan pasti lebih menolak. Mungkin ya itu PR-nya kira-kira gitu. Kalau untuk ini Pak, kan kalau HTI itu kan tentunya kan nggak seperti hutan alam nih kan. Nah, di hutan alam itu kan ada nih Pak hewan-hewan yang emang khasnya itu dari situ. Nah, kalau untuk tempat tinggal hewan gitu Pak, bisa diakalin atau gimana itu Pak? Nah, ini menarik. Nah, kalau bicara itu, saya jadi teringat perkebunan sawit. Kalau Anda tahu, bagi perusahaan yang besar dan dia go public, harus menyisakan sebagian arealnya untuk HCV, High Conservation Value. Jadi jangan dipikir ketika itu ada aktivitas ekonomi, maka
fungsi lingkungan menjadi terabaikan, tidak. Maka akan bisa dibuat sebagian wilayah, sebagian areal yang itu tetap bisa fungsi lingkungan di situ. Memang ketika dia berbagai jenis seperti hutan alam memang akan beragam. Artinya maka kekayaan biodiversitas plasma nutfah kita tinggi pada hutan alam. Itu memang benar dibanding hutan tanaman industri. Nah, maka konsep seperti yang saya sampaikan high conservation value tadi bisa juga diakomodir untuk berbagai jenis satwa, berbagai jenis tumbuhan pada hutan tanaman industri. Jadi mungkin perusahaan HTI menyisihkan sebagian arealnya untuk membangun untuk hewan-hewan itu, Pak. Ya, artinya untuk kawasan konservasi yang berbagai jenis hewan, tumbuhan dan seterusnya. Nah, tentu memang di satu sisi mengorbankan areal yang mungkin tadinya bisa untuk murni pure ekonomis, tapi mungkin kepentingan ekologi disediakan di sebagian areal ekonomis tadi. Berarti jatuhnya lebih ke pengelolaannya aja, Pak, berarti ya? Kalau dalam HTI kan, makanya tadi saya bilang sejak awal itu manajerial, prinsip manajemen pengelolaan. Jadi mudah memanennya, mudah menanamnya, mudah mengelolanya dan seterusnya karena dia sejenis dan seumur. Kemudian termasuk mensiasatinya adalah menyisakan atau menyisihkan sebagian areal untuk kebutuhan konservasi tadi. Nah, sekarang ini kita mau keluar dari lingkup HTI ini, Pak. Nah, kalau semisal, Pak, deforestasi itu dilakukan karena ada kepentingannya untuk pembangunan perkotaan nih, Pak, pemukiman warga. Nah, kalau dari Bapak itu pro ke arah pembangunannya kah atau tidak sama sekali? Gimana ya, kalau harus positioning itu yang agak sulit kita. Karena agak sulit itu saya maksudnya begini. Kita lagi-lagi dihadapkan pada kepentingan terhadap lahan yang sama. Termasuk dalam konteks pengembangan wilayah. Sama juga, pada areal yang berkembang HTI-nya, wilayahnya terbuka. Karena menyerap lapangan pekerjaan lebih banyak, otomatis harus menyediakan kebutuhan pemukiman lebih banyak, kebutuhan untuk aktivitas sosial, artinya ibadah, aktivitas ekonomi, pasar, bisnis, dan lain-lain, perkantoran. Nah, maka mau tidak mau mungkin sebagian harus dikorbankan. Nah, maka mungkin pilihannya adalah bagaimana membatasi pembangunan tadi dalam konteks kerusakan lingkungan. Bukan berarti kita menolak pembangunan, ya, tidak bisa juga. Kita butuh jalan, jembatan, mungkin tol misalnya. Nah, sementara arealnya itu juga. Meskipun mungkin bisa dibuat opsinya vertikal, bangunan itu jalan, tapi tetap ada keterbatasannya. Mungkin bisa dibuat vertikal, tapi cost-nya menjadi lebih tinggi biayanya misalnya. Nah, maka tentu tidak mudah juga. Tapi kalau harus memilih misalnya milih hutan atau milih pembangunan, dua-duanya harus mestinya berjalan berbarengan. Kalau kita berbicara prinsip keberlanjutan atau sustainability, maka 3P harus ada. Artinya ada people, ada profit, ada planet. Mana yang penting di antara ketiganya? Ketiganya penting. Tiga-tiganya harus berjalan beriringan. People bicara tentang sosial, profit bicara aktivitas bisnis, ekonomi. Kemudian planet juga berbicara kelestarian lingkungan. Tidak mungkin bisnis itu bisa sustain kalau lingkungannya rusak. Coba, kalau rusak lingkungannya butuh effort lebih untuk mengembalikan kesuburan tanah misalnya. Dan itu menjadi faktor biaya yang besar dalam bisnis misalnya. Sama juga ketika misalnya people tidak terakomodir, masyarakat sekitar tidak berdampak, yang ada merusak bisnis, mengganggu aktivitas bisnis. Banyak areal misalnya kita lihat di luar Jawa misalnya, akses terhadap pabrik ditutup. Bayangkan ketika pabrik tertutup, bahan baku tidak bisa masuk. Bahan baku tidak bisa masuk, proses produksi terganggu. Nah, kalau itu sampai mengganggu produksi secara kontinu, bagaimana mungkin bisnis bisa settle, bisa mapan, bisa berjalan ketika terganggu karena sosial misalnya. Sama juga ketika misalnya kita bicara ekonomi tapi abai terhadap lingkungan misalnya. Maka upaya untuk menjaga lingkungan tadi justru berdampak pada satu saat pembengkakan biaya produksi. Kenapa? Karena harus mengembalikan fungsi lingkungan tadi. Nah, mestinya 3 tadi, sosial, ekonomi, dan lingkungan berjalan beriringan. Harus berimbang. Memang membuat dia berimbang ini yang
seringkali tidak mudah karena lagi-lagi masing-masing berusaha untuk menekan, menguasai keegoan dan kepentingan membuat konfliknya menjadi berkepanjangan. Ada sudut pandangnya masing-masing berarti Pak ya? Ya, itu kalau sudut pandang kan acap kali jobnya kalau saya bilang sudut pandang acap kali dipengaruhi sudut pangan. Nah, karena kalau dia kepentingannya makannya dari situ, maka dia akan membela sektornya atau bidangnya. Tapi dia mengabaikan seolah-olah bidang lain berseberangan itu tidak baik. Sama juga ketika berbicara nanti kepentingannya, dia mungkin ketika bisa bersama maka resistensinya tipis. Ketika tidak bisa bersama, penolakan atau resistensinya besar. Nah, itulah memang dalam konteks kepentingan yang membuat konflik of interest tadi. Nah, kalau bilang mengenai bisnis nih Pak, kan di zaman sekarang nih kaum-kaum milenial ini kan pikirannya lebih ke arah bisnis nih Pak. Banyak tuh seperti mungkin dia ingin membuka lahan sawit nih Pak. Nah, mungkin ada nggak tuh pesan-pesan kepada kaum-kaum milenial yang ingin membuka bisnis mengenai di sektor pertanian mungkin, yaitu di bidang sawit, ada nggak pesan-pesan yang ingin Bapak berikan biar mereka tuh nggak mikirkan dari segi keuntungannya aja Pak? Nah, mestinya harus dipahami prinsip 3P tadi. Sustainability atau 3P tadi. Bisnis tidak akan settle, tidak akan mapan ketika lingkungannya terganggu. Lingkungan sekarang pun tidak bisa diartikan lingkungan dalam konteks lingkungan fisik saja, tapi termasuk lingkungan sosial. Coba kalau bisnis misalnya relatif diterima masyarakat, maka transaksi bisa terjadi. Tapi kalau ada penolakan, ada unjuk rasa, ada penghadangan, bagaimana bisnis bisa mapan? Bagaimana bisnis bisa berjalan? Nah, maka 3 itu berjalan beriringan. Nah, seringkali pada tahap awal biasanya hitung-hitungan transaksional ekonomi diutamakan. Nah, ini PR juga ya, maaf, saya juga milenial tuh, artinya sama seperti Anda dan kita semua. Kadang-kadang sisi ekonomis seolah-olah mengabaikan yang lain. Nah, itu yang tidak boleh, yang tidak diinginkan. Harus dihindari. Bagaimana mungkin bisnis bisa berjalan panjang ketika lingkungan rusak. Nah, maka itu PR yang harus sangat-sangat diperhatikan atau dicermati oleh kita milenial. Betul kita butuh bisnis. Milenial dia terampil itu dalam konteks ide-ide bisnis misalnya. Kita lihat coba startup lahir itu anak milenial, tapi dia lupa ada fungsi lingkungan, ada fungsi sosial yang juga harus diperhatikan. Nah, termasuk juga banyak bisnis yang sekarang muncul sudah mulai sadar juga. Coba lihat, milenial buat bisnis tapi justru lebih care terhadap lingkungan. Artinya dia fokus menghasilkan bagaimana produk yang bebas cemaran, minim penggunaan plastik misalnya. Nah, itu juga bisa membuat pilihan dalam konteks pengembangan bisnis bagi kita atau bagi kaum milenial. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ingin membuka bisnis tuh jangan hanya pikirkan dari profitnya aja, pikirkan juga lingkungan, pikirkan juga demand-nya juga harus dipikirkan, jadi harus dipikirkan matang-matang. Nah, kalau dari segi HTI ini Pak, kita kembali lagi. Apakah dengan kita membangun HTI ini Pak, bisa membuat pengurangan dari pengurangan dari ketergantungan masyarakat kepada apa ini Pak, kebutuhan kayu ini Pak? Kalau kita lihat HTI berkembang itu justru karena permintaan terhadap industri kayu tinggi. Nah, kemudian perlu juga kita sadari ketika kita menanam, maka konsekuensinya kita akan menebang. Nah, ini yang juga harus dipahami. Seolah-olah tidak boleh tebang, ya tidak boleh. Kenapa? Karena itu ditebang gitu Pak. Karena memang ditanam itu esensinya suatu saat akan ditebang. Harvest, panen. Nah, panennya ya ditebang. Termasuk itu juga demi kepentingan lingkungan juga. Kenapa? Supaya siklusnya terjadi, kemudian juga di sisi lain ekonomi bisa tumbuh, bisnis tumbuh, sosial juga memberikan dampak. Nah, kemudian ketika kita menebang, maka kita punya resources dalam konteks mungkin finansial, uang yang bisa kita gunakan untuk menanam pada proses produksi berikutnya. Termasuk juga mungkin untuk menjaga lingkungan. Nah, kenapa? Karena sebagian dari keuntungan itu kita peroleh justru
ada tanggung jawab kita untuk lingkungan. Makanya prinsip-prinsip sustainability itu salah satunya di dalamnya ada community development atau people development atau juga sebagian mungkin bilang istilahnya corporate social responsibility. Nah, itu dalam konteks menjaga bisnis tetap berjalan, aktivitas ekonomi tumbuh, sosial terjaga, lingkungan tetap seimbang atau stabil. Kira-kira itu. Berarti balik lagi ke pengelolaannya berarti Pak ya, harus diperhatikan lagi dengan baik. Nah, mungkin untuk pembahasan kita itu aja saja mungkin Pak. Terima kasih Pak udah mau hadir di acara podcast kami kali ini. Mungkin untuk teman-teman jangan lupa untuk share video ini, jangan lupa subscribe juga dan tungguin aja untuk video selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Salam rimbawan. Terima kasih.